Badan juga boleh bergerak, tapi posisi kaki diam dulu. Oke, sudah bergerak. Nah, baru bergerak. Pas kejadian baru bergerak. Iya, bergerak lagi supaya lebih cantik. Tertata. Orang tidak bosan melihatnya. Oh iya. Oke. Lalu yang bagian ini, nah ini yang masalah teks, ini yang mau saya bicarakan dulu. Ini dihilangkan. Oh, bagian yang mau dihilangkan ke Pak? Iya, ada bagian yang sayang sebetulnya. Iya. Bang, ini boleh dicoret-coret ya Bang ya? 9 tempat. 6 tempat saja. 6 tempat. Nah, dia kan memulai pasti selalu di sini nih. Di depan. Di depan belakang. Nah, dia bisa maju ke sini. Nanti dia bisa maju ke sini lagi. Nah, dia bisa mundur ke sini atau mundur ke sini juga boleh. Tapi usahakan tidak balik. Tidak balik ke tempat itu. Maksudnya tidak balik begini. Dari dia maju ke sini balik lagi ke sini, jangan seperti itu, tapi kemana dulu. Dari sini dia mau ke sini dulu juga boleh. Tapi harus punya motivasi. Kenapa ya saya bergerak? Nah, kebanyakan ketika bergerak ke depan ini Queen sebetulnya mengajak penonton. Ya, Queen itu harus mampu mengajak penonton. Namanya kita bertutur, bercerita, mengajak penonton. Dia tidak mendengarkan nih. Nah, teman-teman. Ataupun misalnya pas adegan sudah beberapa hari Tembakol tidak mendapatkan binatang buruan maupun ikan dari tubuhnya. Sehingga mereka, nah itu dinamika dalam bercerita juga harus dijaga ya. Cepat, lambat, turun, naiknya. Oh iya. Nggak harus monoton kayak gitu ya? Nggak harus monoton. Seharusnya di sini harus lebih menarik lagi. Seharusnya ketika misalnya sesudah berapa hari tiba-tiba Lisa memperoleh. Oh, nah di sini mulai naik seharusnya. Tiba-tiba, ini kan biasa saja. Linsa memperoleh seekor ikan yang disebut ikan cecelubung. Mulut ikan cecelubung itu sangat besar. Ketika Linsana memasukkan ikan cecelubung ke dalam tempat ikan yang dipegang Bujai, ikan cecelubung bukannya masuk ke dalam tempat ikan, melainkan mulutnya yang besar menggigit pusat adiknya yang. Nah itu penghayatannya. Ya, ditekan namanya. Aduh kakak, ikan ini menggigit pusarku. Teriak Bujai. Hah? Ikan cecelubung. Awalnya kakaknya kaget dulu. Melihat tuh. Baru ditertawain. Coba tertawanya bagaimana? Coba si ini. Queen. Coba dulu enggak apa-apa. Nah, harus lebih apa? Betul-betul apa yang membuat tertawa lepas? Ada enggak kejadian yang membuat Queen tertawa terbahak-bahak? Ada enggak kira-kira? Coba diingat-ingat dulu. Tertawanya lepas. Ada kan? Tertawa aja lepas. Mentertawakan kawan ataupun apa. Jadi bagaimana mentertawakan? Kalau tekniknya ya bisa meniru seperti itu. Coba tertawa dulu. Apa? Boleh. Ayo coba. Oh, saya ngulangkan lagi misalnya. Coba. Oke, minimal seperti itu ya. Oke, tapi harus lebih lepas. Awalnya tapi tidak boleh langsung tertawa. Kaget dulu, kan adiknya digigit ikan cecelubung. Kan tidak masuk akal, ikannya kecil bisa gigit pusarnya kan? Diperhatikan dulu. Oh, tidak mungkin dalam hati kita berbicara. Kalau lihat baru
Oke? Ya, itu. Nah, lalu semakin ini, kakak tolong lepaskan ikan ini kakak. Bla 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 kan. Namun Linsana terus tertawa terbahak-bahak. Langsung ketika narasinya, tiba-tiba terdengar suara bunyi petir yang menggelegar. Bagaimana suara petir? Oke, boleh. Tak tahu. Tangguh yang dipegang Linsana berubah menjadi batu. Harus agak cepat menceritakannya. Ya, melihat itu Linsana cepat-cepat mengambil adiknya. Ikan cencelupung pun sudah lepas dari bujal adiknya. Ketika mereka beranjak pergi, seharusnya ketika mau pergi itu, ketika itu ada ikan yang dia gendong adiknya ya, ada kan? Ketika dia mau pergi, kakak berusaha mau bergerak tapi nggak bisa, kan berubah menjadi batu. Nah itu yang harus diekspresikan, ya, Vin ya, itu supaya lebih baik. Nah lalu Bu, posisinya, nah ini kita bicara posisi. Ini kan panggung, ini kan tadi kita bicara panggung nih kan, bagaimana caranya supaya lebih enak bercerita. Nah ini berarti sebelah kiri panggung, ini sebelah kanan panggung karena ini penonton. Oke. Kalau di posisi sebelah sini, usahakan badan itu begini minimal. Oke. Karena ini bisa terlihat di sana, bisa terlihat di sini. Kalau dia di sebelah sini, usahakan begini juga. Dia bisa dilihat di sini, di sana bisa. Jangan sampai cuman begini, depan aja. Sayang, iya. Jadi agak dimiringkan. Agak dimiringkan. Oke? Paham? Oke. Supaya lebih mudah nanti kita mau lihat ininya lagi. Apa yang di WA itu, Bang? Apa ikan cucu? Bukan malahan di sini. Kakak lagi. Oh iya. Ya, logika ininya. Kita memandang di mana? Oh di sini. Oh di sini adiknya. Oh berarti orangnya di situ. Oke, Vin. Itu. Tolong kakak. Bung. Lalu ikan menggigit pusarku. Teriak bujal. Ikan celupung. Boleh ditertawain seperti itu. Kalau misalnya tertawa saking gembira, boleh ya. Kayak berakting ya Pak. Iya, dibuat kan kita memerankan tokohnya untuk gunanya acting di dalam lomba bertutur itu memperkuat ceritanya. Tadi kayak Bang Echel berakting nggak kira-kira? Ada kan? Yang lain yang pernah ditonton berakting nggak? Ya, tapi tidak usah besar volumenya. Nah, di bagian-bagian sini aja yang untuk memperkuat. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi petir. Tak tahu. Karena ada yang menjadi catatan saya, selain gerak yang terlalu banyak, kan banyak digerakin sama Queen. Nanti Queen latih tidak usah terlalu banyak geraknya cukup tertata saja, pelan, enak, enjoy. Nah, habis itu bagaimana menghidupkan narasinya. Ya, caranya itu tadi Acting, memperkuatnya. Karena kunci dari bertutur itu bagaimana kita meyakinkan orang. Kan kita mau bercerita ini. Bagaimana ya caranya orang ini bisa ikut hanyut di dalam cerita kita? Kan berarti kita harus yakinkan. Pandang mata orang yang kita ceritakan. Jangan cuma kita memandang kosong saja, tapi ajak dia berbicara dengan mata kita.
Oke? Jadi, nah teman-teman, semenjak saat itu, nah itu kan kita mengajak dia, kan hanya kepalaku saja, sahut kakak. Bagaimana ini kita kakak? Jadi dibuat orang itu Queen harus sedih nggak sih sebetulnya menjadi si Bujal dan siapa? Linsa. Tidak. Kenapa sedih? Itu karena berubah menjadi batu, kaget, takut. Mau nggak Queen berubah jadi batu? Nah, kita menceritakannya, kita nggak mau nih, sedih nih ngeliat dia yang jadi batu. Ya begitu juga kita posisi namanya, posisi pencerita. Kita harus hanyut di dalam ceritanya. Oke, coba adegan ini, kakak mengapa kita kayak kita bercerita, tapi kawan-kawan di sana tuh ya. Nah, kita membuat orang penasaran dengan ceritanya. Oke? Ya, coba Queen ya. Nah, posisinya jangan begini, tapi agak begini. Oke? Kalau begini kurang, wajahnya cuma setengah aja dikasih ya. Ya. Oleh karena itu, sang kakak cepat-cepat berlari sembari mengambil adiknya. Nah, jangan terlalu banyak digerakin ya. Mengambil adiknya. Nah. Tahu itu berubah menjadi batu. Dedek, kami lari. Tiba-tiba terdengar bunyi petir kembali. Dar! Sehingga Pertama, duduknya harus Menghadap. miring ya, jangan miring begini, tidak boleh ya. Sayang, bukan tidak boleh tapi sayang. Masa wajahnya cantik-cantik kita kasih setengah aja kan? Jadi, kakak, tolong kakak. Ikan itu mau menggigit pusatku. Harus agak cepat berubah. Hah? Tangan ini yang bergerak, jangan tangan ini. Tangan kiri, karena kan penonton juga sana. Kalau kita bergerak tangan sini, ini bisa menutupi. Makanya digerakin tangan sebelah sini. Oke? Hah? Sang kakak bukannya ikut menolong, tapi malah menertawakan. Ya kan? Tapi tiba-tiba saja datang suara petir menggelegar, merubah tangguh menjadi batu. Linsa pun cepat-cepat mengambil adiknya untuk apa? Bahasanya? Untuk berlari meninggalkan tempat itu. Habis itu tiba-tiba terdengar bunyi petir kembali. oh itu di sini ya udah tidak menjadi Linsa lagi ya. Ini begini. Nah di sini ini, ayo dik, kita cepat pergi. Ayo. Diberhentikan dulu. Statis dulu Bang. Tiba-tiba teman-teman, suara petir untuk kedua kalinya menyambar tubuh mereka. Kakak, dipanjangin aja. Bisa nggak? Coba. Lebih panjang lagi. Oke, harus lebih sedih ya. Takut nggak kira-kira? Takut nggak menjadi si siapa? Si Bujal. Ya kan, rasa takut. Linsa pun takut kan? Nah, itu harus juga dimainkan oleh Queen dengan rasa takut. Oke?
Ya, kita coba sekali lagi dari adegan dia kena gigit ikan cecelubung, yuk. Ya, boleh.